Wabarakatuh, saya Hendra Capantu sama buat video ini untuk menulis tugas dari bioreproduksi yang dimana untuk menulis tugas dari ujian akhir semester. Oke, yang pertama yaitu filum arthropoda. Nah, sistem reproduksi dari arthropoda umumnya terjadi secara seksual, namun ada juga yang secara aseksual yaitu dengan parthenogenesis. Nah, organ reproduksi jantan dan juga betina itu terpisah atau diesus atau berumah dua. Hasilnya dari fertilisasi ini berupa sel telur. Terusnya kalau filum arthropoda ini terbentuk keturunannya tanpa ada proses pembuahan sel telur. Nah, sel telur dari induk betina mengalami meiosis, terbentuklah sel yang haploid yang akan langsung berkembang menjadi larva dan menghasilkan anak yang haploid. Itulah dari filum arthropoda. Colelenterata atau cnidaria. Nah, reproduksinya secara seksual terjadi pada fase medusa. Nah, zigot yang merupakan hasil peleburan dari dua ovum dengan spermatozoid selanjutnya akan dikeluarkan dari dalam tubuh betina melalui mulutnya dan berkembang menjadi planula. Nah, planula ini akan mengembara yang kemudian akan mengikat diri pada suatu substrat di dasar laut. Nah, pada saat itu rambut-rambut getarnya akan melepas dan tumbuh menjadi polip yang baru yang disebut skipistoma. Apabila telah mencapai ukuran maksimal, skipistoma ini akan mengalami strobilasi yang selanjutnya ruas-ruas strobilia yang telah tua akan melepaskan diri dan berenang secara bebas untuk hidup menjadi ubur-ubur atau medusa muda dan selanjutnya menjadi dewasa. Mungkin itu dari film Colelenterata. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada Pisces. Nah, sistem reproduksi dari Pisces ini secara seksual yang terjadi secara internal atau fertilisasi internal. Nah, ikan yang melakukan fertilisasi internal adalah ikan jenis ovovivipar atau bertelur dan juga beranak. Nah, fertilisasi ini terjadi di dalam tubuh ikan betina, diawali dengan masuknya sperma ke sel telur atau juga disebut dengan oosit melalui mikrofil, lubang yang berada pada sel telur, yang dimana lubang ini berfungsi sebagai masuknya sel sperma ke dalam sel telur pada saat proses pembuahan terjadi. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi pada reptil. Nah, reproduksi pada reptil ini yakni secara seksual atau fertilisasi internal, yang dimana diawali dengan peristiwa kopulasi, sperma bergerak di sepanjang saluran yang berlangsung yang berhubungkan dengan testis atau epididymis, vastiferen dan juga hemipenis atau hemipenis ini yakni sepasang penis yang dihubungkan oleh satu testis yang dapat dibolak-balik pada saat hewan reptil mengadakan kopulasi. Hanya satu hemipenis saja yang dimasukkan ke dalam saluran kelamin betina, yakni dengan cara membolak-balikan badannya. Adapun perkembangbiakannya yang pertama ada ovipar dan juga ovovivipar. Yaitu sistem reproduksi pada amfibi yang terjadi secara eksternal atau fertilisasi eksternal. Adapun organ reproduksi pada katak dan jantan yakni memiliki sepasang testis yang dapat menghasilkan sperma. Testis ini berbentuk oval, berwarna kuning dan terletak di atas ginjal. Selanjutnya ada juga namanya vestigial oviduk. Nah, bagian tersebut memiliki struktur yang mirip oviduk pada katak betina, akan tetapi pada katak jantan organ ini tidak berfungsi dalam sistem reproduksi. Selanjutnya organ reproduksi katak betina. Yang pertama ada ovarium. Ovarium ini menghasilkan ovum, telur. Apabila telah matang, ovum akan ditampung oleh corong yang dinamakan infumbulum. Selanjutnya organnya yaitu namanya oviduk. Nah, oviduk katak betina terpisah dengan ureter dan borum muara pada kantong kloaka. Nah, setiap ovum yang keluar dari dalam tubuh induk betina akan dilapisi saput
telur yang disebut dengan membran vitelin. Nah, mungkin itu saja penjelasan sistem reproduksi dari invertebrata dan juga vertebrata. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.